Di Kabena Induk misalnya, tercatat ada 95 kasus kulit pada 2022. Bergeser ke Kabena Barat, menurut data 2023 terdapat 100 kasus penyakit kulit. Sementara di Kabena Selatan, terekam 102 kasus penyakit kulit pada 2023. Air yang kotor tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebabnya. Tim Satya Bumi sempat mengambil sampel air laut di sekitar kawasan permukiman penduduk. Hasil laboratorium yang kami terima memperlihatkan bahwa kandungan air di lebih dari 5 titik di Kabena tergolong tidak sehat. Ini kemudian menjawab pula tentang kondisi gatal-gatal yang dihadapi warga. Kandungan nikel di laut ini bisa dibilang paling tinggi baik di 3 lokasi yang kami uji, di Pongkalairo, di Batu Awu, dan di Baliara. Semuanya hampir berkisar antara 3 mg per liter, yang mana ini apabila disyaratkan dengan baku mutu biota laut hanya sebesar 0,05 mg per liter, yang mana apabila kita hitung itu ada 69 kali melebihi baku mutu 0,05 mg per liter. Sedangkan temuan di Baliara, di Batu Awu, di Pongkalairo itu sekitar 3,133 sampai 3,464 mg per liter. Hampir 69 kali dari persyaratan pemerintah Indonesia. Sejauh ini, perusahaan yang diduga terlibat praktik buruk menurut pengakuan warga tidak pernah bertanggung jawab, termasuk mengatasi perkara air yang kecoklatan. Perusahaan disebut tidak pernah membayar ganti rugi atau berupaya membersihkan air yang keruh tersebut, pun membagikan obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak. Tak ketinggalan, aktivitas tambang juga mendorong lahirnya banjir berskala besar. 3 kejadian terekam yakni pada 2016, 2023, dan 2024. Pihak Dinas Lingkungan Hidup pernah kami komplain terkait dengan banjir yang terjadi. Mereka bilang ada di setiap perusahaan sekarang atau ada alat yang mereka pasang untuk mengukur debit air yang keluar dari cek damnya. Dan menurut data itu yang tersimpan, yang konon katanya teranu dengan satelit terpantau di pusat itu, volume debit air katanya belum melebihi ambang batas, tapi faktanya yang dilihat oleh masyarakat itu terjadi banjir itu. Dugaan penyebabnya imbas aktivitas tambang nikel oleh PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Air coklat ini muncul di Desa Baliara yang secara administratif masuk ke wilayah Kecamatan Kabena Barat. Ini lokasi kedua perusahaan tambang tersebut. Sementara ini adalah posisi perkampungan Baliara. PT Timah Investasi Mineral adalah anak perusahaan dari PT Timah. Lalu, PT Trias Jaya Agung merupakan perusahaan tambang lokal yang tercatat beroperasi di Kabena. Pada 2022, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Bombana menuntut Direktur Utama PT Trias, Azhar Imran, pidana denda sebesar 4 miliar rupiah. Karena salah satunya, perusahaannya terbukti melakukan penambangan ilegal di lahan koridor Kelurahan Rahampu, Kabena selama Mei sampai Agustus 2019. Putusan ini sudah ingkrah hingga level Mahkamah Agung. Tapi petinggi perusahaan tidak diproses secara hukum. Keberadaan tambang tak hanya melibatkan 2 nama perusahaan yang sudah disebut di awal. Berdasarkan riset Satya Bumi, organisasi sipil yang fokus dengan isu lingkungan, terdapat 15 perusahaan tambang yang aktif di Kabena. Mereka tersebar di seluruh Kabena dan sama-sama menambang komoditas nikel. Lebih dari 30 hektar menjadi area tambang di tengah luas lahan Kabena yang cuma 80.000 hektar. Persoalannya, selain disesaki tambang, beberapa perusahaan juga disinyalir menerabas aturan main, menebang di kawasan hutan lindung. Apabila merujuk regulasi ini, kegiatan penambangan secara terbuka dilarang untuk dilakukan. Kendati begitu, dari riset Satya Bumi, 9 perusahaan diduga terpantau melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
seperti PT Rohul Energi Indonesia, PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), dan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS). Lahan tambang PT Rohul Energi